Nah, makanya ketika awak mengalami kekurangan, awak cari orang dalam biak itu biasanya awak kontak dengan Allah. Itu salah satunya. Orang bergadencaknya kan, mamak sih jalannya gitu. Kebetulan awak kok piradan lah misalnya kok sakit kayak gak sebentar. Ya Allah, labbaik Allah, labbaik. Cari orang jalan lama aja. Biarlah awak ada iri dah. Ya Allah, ambo menu panggilanmu lo ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Awak saja bamuan. Kok ada orang menolong kok, bamak babu. Ya enggak ada ya lah. Ambo tolong jadi terima kasih. Wak labbaik dia tadi, labbaik awak tek tadi. Ya, biko orang awak terima kasih yo, tapi awak tetap ya Allah. Ya Allah. Itu meresapi kalimat talbiyah itu. Ambo beribadah ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu meresapi bacaan. Dan meresapi ibadah tadi itu aja Pak Ibu. Semangat nanti ibadah itu. Udah Pak Ibu di antaranya itu. Semangat Pak Ibu itu iyo. Ambo kok ya Kak Ustaz sampai ambo mencari mengpompiti ko Pak ya Ustaz. Jadi terasona ambo lamanya ibadah kan. Mengpompiti. Siapa orang ndak payang mengpompiti tapi mungkin barasukan dia Pak Ibu. Ya. Itu dulu suami istri apa aku marageh dulu Pak. Marageh atau kini barber nama. Pulang barageh atau ba sisian jepiti. Anak nama ngalih daun ke pasar. Bukumpul piti Pak Ibu. Pak Ibu beliau ke Makkah. Berdua beliau suami istri. Apa tukang rage, emak jual daun. Dengan diresap kondisi waktu itu tuh, itu berbeda pelaksanaan ibadah tuh. Jadi, ya mau isi awak ada serasa mungkin bisa aja itu lah Pak. Awak madu namun udah piti berkumpul. Kan pasti ada perjuangan awak untuk bisa haji. Haji rasul itu bisa aja Pak menambah kesyukuran awak, menambah kelezatan kalimat zikir awak baca, doa awak panjatkan ke Allah. Syukur awak. Akhirnya nikmat rukun dan syaratnya terkerajuan, faedah dari ibadah itu teresapi. Nah, itu nan ado dewa naknya dalam ibadah haji dan umrah itu. Itu Bu ya. Jadi Bu, lanjut. Kita diskusi lagi Bu, dan jam 12. Tadi dari pemahaman yang gue pahami dari penjelasan Pak tadi Ustaz tadi, itu antara tawaf jangan dibawa dengan urusan dunia, tapi zikirlah kepada Allah. Kemudian ketika berdoa jangan membaca doa, tapi berdoalah kan gitu. Ustaz, kita menemukan buku manasik haji. Setiap satu putaran ini doanya. Sampai di rukun Yamani ini pula doanya. Setiap rukun ini bagaimana Ustaz? Jadi Pak Ibu, kalau baca kan itu memang kan yang sunnah-sunnah diungkapkan oleh ulama. Tapi yang inti pokok kan dari Nabi tadi, liiqamati zikrillah. Zikir kepada Allah. Maka untuk menjabarkan zikir pada Allah itu oleh ulama digantilah. Ini putaran pertama ini, putaran kedua ini. Yang intinya kan zikir itu, doa. Nah, makanya kita baca lagi pemahaman kalau itu tuh memang terhayati, kan inti zikir tadi kan terhayati. Kalau terhayati dia Bapak Ibu, bagus. Berarti lahdo itu. Tapi ketika dia tidak terhayati, maka itu dia tidak salah, tidak dibaca itu dong. Itu makanya. Sebab inti pokok dari Nabi ini tetap iqamati zikrillah. Untuk melaksanakan zikir kepada Allah. Itu makanya yang ringan dawa. Dan lebih terasa dawa. Zikir kan tadi isinya ada doa kan gitu. Jadi kalau zikir ada doa, berarti berdoa awak di situ. Berdoa, tidak membaca doa. Jadi berdoa itu lebih mengkusukkan awak. Jadi teramalkan ke hadis Nabi, praktek Nabi di haji itu, iya teramalkan di tawaf itu. Soalnya Nabi nyuruh zikir pada Allah. Cuman oleh ulama ada yang menjabarkan zikir itu dibuat pertama kon kedua bolehlah kalau dihafal dan terhayati. Cuman kata kunci zikir harus dihayati. La yusabu zakirun ala zikrihi illa idza arafa maknahu. Orang yang berzikir tidak dikasih pahala berarti tidak ada manfaatnya kecuali kalau paham. Berarti kan paham yang diminta di situ Bapak Ibu. Ya. Paham ini yang menambah kedekatan kita kepada Allah. Ketika Bapak Ibu sakit, kita mendoakan Allahumma shfir marda, Allahumma shfir sehatkan sakit saya Allah, Allahumma rabban nasi, adibil ba'sa. Terasa awak sedang sakit itu kan kusuk berdoa tu. Awak kalau doa dan kusuk itu kan ketika suasana saat awak butuh itu. Kalau kini awak sedang bermasalah tu maksudnya Pak Ibu. Awak sedang masalah kan lama doa waktu tu.
Yuwana aja lah. Kalau Bapak Ibu kan diuji sedang sakit. Awak diuji sakit. Atau awak kan pernah tuh sakit. Atau itu bukan main Rasul beda doa awak itu. Ya Allah, tambah ibadah hamba sakit sehatkan ya Allah. Kan banyak awak diuji gitu Bapak Ibu. Terasul awak dengan ya Allah, sehatkanlah ya Allah. Banyak amanah yang tinggal ya Allah. Kalau guru kan awak berhubungan dengan anak-anak, banyak anak pelajaran yang tinggal ya Allah, sehatkan ya Allah. Itu kan lebih kusuk Bapak Ibu berdoa seperti itu, artinya dengan kondisi yang ada pada kita. Tapi kalau membaca saya tidak tahu kan kondisinya tadi mana. Hati wak lapeh gitu. Ini. Jadi wak meminta dodahan haji Bapak Ibu dan sekali kok kita anggap haji sekali udah tambahnya nanti ada kesempatan umrah gitu jo. Dalam ibadah itu supaya kusuk kan dianggap kok ibadah yang terakhir kan itu tuh ya. Awak anggap sih mungkin anggap sih sekali itu. Nanti setelah lezat sekali kok baru itu keinginan nangka datang le. Itulah Pak Ibu. Yang mana kok keinginan itu enggak untuk karena enggak sempurna, memang ingin bertambah mengulang dari lama lezat. Nah, boleh di doa tawadak itu kan Bapak Ibu berdoa tuh. Allahumma la taj'al akhira ahdi bi baitikal muharram. Ya Allah, jangan jadikan ikonan terakhir pertemuan hamba di Ka'bah ya Allah. Kan itu doa. Maka Ibu baca doa tawadak itu intinya. Tawadak kan tahu perpisahan. Ada yang terdoa di salin ulama itu. Sebenarnya tidak mesti itu. Tapi itu kan boleh lah zikir aja nama itu. Ya, kan tidak salah. Sebab penjabaran dari hadis Nabi itu di zikir. Ya Allah, jangan jadikan ikut akhir. In ja'al tahu akhira ahdi awidhu anil jannah ya Allah. Kalau engkau jadikan ikonan terakhir, engkau kamari ganti dengan surga ya Allah. Nangis apa Ibu? Kau nak balik ambo kamari lihat surga sila ganti ya Allah. Masuk surga sila saya. Coba. Kan larut Bapak Ibu ketika berdoa tawadah tu kapai lemah kan barek berpisah tu. Ayo jo itu minta supaya barek ringan hati apa kalau bisa ulang ya Allah. Mungkin menurut akal bisa ulang kau cara gini. Kalau Allah ngabulkan lama ni lima a'taita. Tidak ada menghalangi kalau engkau memberi ya Allah. Itu doa tapi sudah syarat baca. Tapi ya kita tadi wahayati tadi. Kadang awak baca zikir-zikir kau selama kau kadang store hafalan saya. Allahumma subhanallah alhamdulillah. Kadang itu saya. Kau dapat doa kan apa so alhamdulillah. Terus alhamdulillah itu terasa nikmat Allah kawak. Deh sehat alhamdulillah. Banyak nikmat Allah disabut jati wa. Alhamdulillah. Jadi tidak setelah hafal subhanallah saya itu tiga alhamdulillah Allah sunnah. Jadi kalau itu yang dituntut kawak Bapak Ibu ibadah. Tadi perlu ibadah haji perlu gitu. Tadi diawali di ayat samparuno. Jadi samparuno firman Allah itu dijabarkan oleh ulama sampai ke pelaksanaan, sampai ke rukun, sampai ke syarat. Nah, itulah sampai diresapi nanti ibadah itu. Betul Bu ya? Jadi Bu, silakan Bu. Banyak pertanyaan. Enggak apa-apa Bu. Kalau bisa diskusi ini kan pengantar. Jadi nanti aja diskusi saja. Ibu lah punya banyak dasar. Memang dibaca-baca Ustaz. Dan dengar di YouTube kan. Kita kan jadi di kota Madinah pun jadi tamu Rasul. Bu ya. Kita masuk ke dalam masjid. Apakah mengunjungi Rasul kah dulu atau sholat tahiyatul masjid? Oke. Nah Bu, jadi kalau di sunnahnya awak kan disunatkan salat dulu. Semua juga hadis itu. Ya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Itu kan hadis masyhur. Apabila salah seorang kamu masuk masjid, jangan langsung dia duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Oleh ulama awak disebut itu namanya salat tahiyatul masjid. Dan Nabi kan enggak tahu salat tahiyatul masjid, enggak ada bahasa itu. Cuman dari hadis Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Jadi kalau masuk masjid jangan langsung duduk sebelum salat 2 rakaat. Jadi ulama memahami kalau di Masjid Nabawi usahakanlah salat tahiyatul masjid kalau bisa di Raudhah. Kan gitu toh.
Nah, dia keduanya terjalankan. Sudah di Raudah, baru wak nanti kok ziarah ke makam Nabi. Jadi awak ke masjidnya duluan. Kalau ambo pahami Bapak Ibu, masjid agi hak masjid dulu apa tahiyatul masjid. Pikoh ziarah masjid itu tadi. Nah, ziarah itu kan lah tambahan. Kebetulan ziarah itu dah kayak Masjid Nabawi. Kalau dulu kan dah kayak masjid. Kalau kini kan dah kayak masjid juga. Nggak di dalam masjid namanya Bapak Ibu. Kalau dalam masjid kok dalil orang boleh kuburan dalam masjid. Bang kok ndak dalam masjid sebab sambungan keluar tu kan ndak dibangun deh orang ini. Kan pas waktu di luar tu keluar kuburan Nabi itu kan langsung halaman dulu. Sementara di belakangnya digabung, disambung sampai ke belakang sampai ke sudut-sudut sana. Pas udah kayak kuburan Nabi, bah kok ndak ada sambungan kemari halaman tu kok ndak dibuat sam. Nah, ini diantaranya supaya jangan ada anggapan nanti kuburan boleh di dalam masjid. Itu mungkin sampai sini dari Saudi itu berjago-jago itu. Kalau lain lah dikembangkan, ditambah-tambah bangunan. Ya, belakang lah tambah, samping kau lah tambah. Sementara pas di apa Nabi itu tidak ada ditambah. Kalau ditambah, kok kuburan Nabi kah? Wah keluar siko kan pintu siko Pak Bu. Nah, siko kan halaman kah? Sementara di halaman kau belakang kau mau saji kan? Bangunan kau pintu-pintu arah siko tuh, untuk sampai balik arah tuh. Sampai ke sudut itu bangunan tuh. Antara kau jiko tidak ada bangunan. Iya kosong. Padahal kalau dibangun kan bisa kok. Sebab imam di sikonya kan? Kan masih apa kok kosong sih kok? Nah, ini Bapak Ibu. Kalau dibangun nih kok, nanti orang menganggap kuburan dalam masjid. Nah, itu. Nah, itu dari dulu itu kan berjarak terus kini dari dipepet di kuburan Nabi kan di dalam kamar tuh dulu tuh. Kamar Aisyah ya. Kamar ya di kamar betul mihrab tuh Nabi di Naraudah tuh kan antara rumahku dan mimbarku kan itu tuh. Nah, jadi itu rumah Nabi situ, rumah Nabi itu ada kamar situ kebetulan masjid di situ. Di Nabi itu masjid ya bentuk garing-garing sekolah kini lah kan. Ya, rumah tuh dempet dengan masjid. Jadi ke Nabi itu bisa kalau laka salah bisa langsung masuk masjid. Tiba sekali. Tapi kini ada perluasan. Itu jadi intinya Pak Ibu silakan tahiyatul masjid awak dulu salat sunat tahiyatul masjid. Insya Allah ada ulama memahami samojo nilai walaupun salat sunat insya Allah dilebihkan juga di situ. Nah, tapi ada ulama atau enggak kalau salat sunat di rumah tetap enggak ada palonya 1000 kali di Masjid Nabawi. Tapi wak yakin insya Allah Bapak Ibu karena keutamaan itu adalah masjid jadi salat wajib atau salat sunat insya Allah jo pahalanya barang dilipatkan di situ 1000 ya 1000 salat kalau bisa haram 1000 ya 1000 jadi kok salat tahajud di situ kok salat apa ini silakan kini lah boleh Masjid Nabawi kan lah 24 jam ibu yang murah lah 24 jam kan nggak boleh jam barasi ke Masjid Nabawi lah bisa kalau dulu kan jam 10 lah tutup ini kan lah boleh lah bisa. Jadi apakah di dalam masjid dulu kan ketika itu kami tiba kan malam. Iya Pak, betul masjid Pak ya. Ya. Jadi apakah di luar itu sama udah? Oh gitu. Aman. Iya. Ini kalau salat sunat salatul masjid. Iya. Di halaman gitu. Tapi sementara kalau di dalamnya masih ada, makanya enggak bisa kita pahami itu tahiyatul masjid di situ Pak. Sementara pintunya kunci kan? Iya. Berarti Pak sama salat di lapangan berarti. Di luar. Iya di luar. Jadi tidak bisa niat awak salat tahiyatul masjid di Itu situ. kami memulaikan masjid. Iya. Kalau masjid tentu dalam masjid ya Pak ya. Ya, kecuali salat berjamaah selagi saf masih bersambung, nah, itu kita kan boleh. Gitu. Tapi kalau tidak bersambung tidak bisa. Jadi tidak rapi kayak di masjid. Nah, kalau mau pamit tidak apa ya. Iya. Mungkin di halaman masjid lah. Sebenarnya masjid lah di kurung bangunan yang sudah disediakan untuk itu. Jadi kalau taman, sementara pintunya tidak penuh kan apa? Kecuali kalau safnya sama, nah, berarti lah bersambung ke belakang. Orang sama salat sunat saudara. Itulah mau jadi jamaah. Jadi Bu. Apakah nilainya Ustaz samo di luar masjid itu jadi dalam? Iya itu untuk tadi Bu. Artinya kalau masih bersambung berarti dalam masjid. Nah, cuman nilai lain tentu ada nilai capek datang itu berbeda itu Bu. Ya orang yang makin cepat datang saf pertama kan paling tinggi nilainya.
Kan itu tuh di hadis Nabi, la ya'lamu betul kalau ummati ma fis safil awal wa ma yaminis sufuf. Kalau umatku tahulah anan di saf pertama dan di sebelah kanan, andai kan nyo dapat diundi, ya diundi kan ya. Nyo akan amuh melakukan undian gitu Pak, lastamu. Nyo akan mengundi itu saking tingginya nilai di saf pertama dan di sebelah kanan. Nah gitu. Jadi semua kan nilai, kalau nilai salatnya tetap di dalam masjid, tapi nilai keberadaan salat lain itu ada bedanya jurangnya di muka. Gitu tuh. Kalau salat sahnya sah, berarti salat di Masjid Nabawi juga. Tapi nilai hasil keluar masjid ibarat rapor nilai kan. Nah, kok nilainya di bidang kos iko, tapi di kosnya lebih apa? Nah, kan itu kira-kira Pak. Ya. Untuk menyambung mungkin saat Iya. untuk memaknai Masjidil Haram mungkin. Iya. Ada sebagian jamaah itu kan ya yang penting kanlah di Masjidil Haram kok. Iya. Ya, semua yang di hotel saja deh. Ya. Ikolah Masjidil Haram kok. Tanah Haram aja. Nah, itu mungkin Jadi iya Bapak, bantu tadi John, setelah usaha maksimal kita di Masjidil Haram, makanya kita dituntut diusahakan di situ. Tapi ketika tidak ada lagi di Masjidil Haram, baru berlakulah fatwa dari ulama tadi itu. Ya, berarti al-haram kulluhu masjid. Jadi yang tanah haram itu semuanya masjid. Jadi berlaku itu bagi yang ada uzur. Berarti hukum ko Ustaz Medi tentu tahu itu. Jadi hukum ko beredar seputar ilat ya. Al-hukmu yaduru ma'a ilatin, wujudan wa adaman. Jadi ketika dia memang tidak bisa ke masjid, nah disitulah fatwa ini berlaku bahwa memang tanah haram, masjid yang ada di hotel itu pun tetap juga dianggap dia salat di Masjidil Haram. Tapi dengan catatan tadi Allah dosa maksimal. Itu nanti menjelang wukuf ke Arafah Bapak Ibu ya. Tidak bisa lah ke Masjidil Haram misalnya. Artinya tidak muat lah dok. Atau kondisi dan Bapak Ibu sedang kondisi sakit, awak jago kesehatan untuk wukuf. Nah, karena sudah ada uzur seperti itu, insya Allah salat di hotel yang ada itu insya Allah semua jauh di Masjidil Haram. Itu ada fatwa ulama. Misalnya dibaca di tafsir Imam As-Sa'di, Tafsirul Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Nah, sini beliau jelaskan di situ. Jadi yang Masjidil Haram itu juga masuk semua secara mutlak. Jadi dimasukkan di situ masuk Masjidil Haram. Jadi itu dasar dari ulama Saudi bahwasanya salat pun di hotel sama dengan fadilahnya di masjid. Syarat mengikuti imam. Oh enggak lo mesti Pak, walaupun imam di hotel itu saya. Ya. Enggak mesti syaratnya. Ya. Harus mengikuti Ini dengan kondisi itu. Baca Bapak Ibu nanti di tafsir Sa'di ini. Ya. Hadza takunul fadilah fil Masjidil Haram di sa'iril haram. Jadi keutamaan itu berlangsung di tanah haram semua, bukan di Masjidil Haram. Kenapa? Apa dalilnya Bapak Ibu? Dalilnya di sini karena Nabi usriya bihi min baiti ummi Hani. Karena Nabi dulu ketika Isra yang disebut oleh ayat minal Masjidil Haram itu kan dari rumah Ummu Hani. Ummu Hani kok rumah Bapak Ibu? Sementara ayat mengatakan Nabi Isra dari Masjidil Haram. Berarti rumah kok masuk Masjidil Haram. Nah, itu kata ulama di situ. Nah, ini ada baca Bapak riwayat itu nanti. Ya, wa zahirul ayah annal Isra kana fi awalil lail wa annahu min nafsil Masjidil Haram. Lakin sabata fi sahih annahu usriya bihi min baiti ummi Hani. Fa ala hadza takunul fadilatu fil Masjidil Haram li sa'iril haram. Jadi keutamaan 100.000 itu berlaku untuk semua tanah haram. Tapi ulama yang berhati-hati memahami ketika ada uzur tadi. Jadi kalau ada Pak Ibu nanti akan haji diambilan salat di Masjidil Haram. Insya Allah dengan kondisi yang bentuk itu sama pahalanya salat di hotel dake tinggal awak, di masjid dake hotel awak. Kau di mana tinggal nanti di Aziziyah, di Misfalah, di apa? Di Mahbas Jin. Itu nanti sama karena ada uzur itu Pak Ibu. Tapi intinya adalah selagi bisa di Masjidil Haram Ke Masjidil Haram. kalau tidak ada uzur kan. Tapi kalau ada uzur atau kadang Jumat itu Pak tidak bisa lah.
Kadang lah jam berapa ya? Nggak bisa lah. Kalau penuh jalan sepuluh lah ditutup ya. Ya. Itu pernah kemarin tinggal di Jarwa. Itu kira bisa jam sebalik kan jalan ke Jarwa. Oh, di jalan ditutup. Nggak bisa sampai ke masjid itu lah penuh. Jalan tuh nggak bisa menggari. Cari masjid nggak ada, balik ke masjid hotel lah. Awal lah panai-panai jalan gitu. Tapi memang itulah kondisi mudahan awak labu sawo. Awak labu sawo ya. Memang lah lewat itu. Capek awak pai. Zat ibadah awak kadang rusak. Kadang awak menahan pipis lah sudah. Itu loh nih Pak. Atau bisa jadi lah tahu dua dia awak lah sari, kedua lah salat sendak bulu lah. Gitu Pak. Kan enggak dapat itu 100.000 tuh Pak. Sebab zat ibadahnya enggak betul ya. Kadang mengajar sampai sementara hakikat ibadah enggak betul kan enggak terima. Penuhi Bu kan coba ya di kaidah fikih kan itu. Al-fadilatul muta'alliqah bi zatil ibadah afdalu minal muta'alliqah bi makaniha au zamaniha. Zat ibadahku lebih penting diutamakan daripada mengajar pahala tampai dan waktu. Misalnya tawaf dakik Ka'bah aku paling utama kan itu laki-laki kan. Paling banyak pahalanya kalau dakik Ka'bah. Tapi ketika dakik Ka'bah aku tawaf kau enggak selesai, enggak jadi dapat pahala tu. Rukun dia dan hakikat zatnya mana tu enggak selesai. Oh tahu salat di Masjidil Haram 100.000 tapi salat enggak wudu leh. Tapi salat rukuk enggak betul leh. Iya, kadang lah di punggung orang rukuk tu. Kadang salat di tangga Masjidil Haram di dalamnya saya. Ya. Kadang lah di punggung orang awak sujud. Lah saking rapenya awak masuk aja kan. Tapi gini mungkin lah diaturnya dah. Ini kan lah laman Pak Ibu mungkin lah dikondisikannya seluruh laman yang kosong dia alihkannya ke situ. Enggak bisa milih-milih yang gini Pak. Kadang lah tipu awak ingin di situ ada bisa tambah isi lo itu bahasa awak juga isi sinalo. Akhirnya kadang awak dapat nang basi nang kancang le masjid nang baru tu kan. Kadang ndak pu ibadah awak le. Ya, ndak zat ibadah awak terganggu. Kok ada uzur tu nyaman makodo. Mengkada apa Pak salat? Iya. Ndak salat awak gitu. Ya maksudnya jarak asal jamaah. Oh jamak di situ tuh. Iya. Ya uzur kan termasuk jamak lah. Apa sakit misalnya? Sakit boleh menjamak. Kalau dia masuk sakit Pak Ibu, ya yang boleh menjamak kan sakit. Boleh menjamak. Iya, ada yang sakit yang boleh menjamak. Perjalanan, ya. Ada lah Pak Ibu. Tapi sampai mungkin dakwah, mudah-mudahan ada itu, ya, tidak ada uzur. Kan di fikih itu sakit alias jangan labek mana ya. Jangan labek boleh aja menjamak. Tapi ya bentuk tadi lah ketentuan ulama itu kita pakai ketika sudah mentok dengan yang asal, ketentuan Nabi yang asal. Selagi bisa ketentuan Nabi kita kerjakan, jadi kita kerjakan Bapak Ibu. Itu intinya. Salat tawaf yang lain lah Ustaz. Baru 3 tadi Bu, 4 itu selesaikan tuh mungkin. Baik. Pertama bersuci tadi, yang kedua dimulai Hajar Aswad, diakhiri Hajar Aswadnya tadi tuh ya. Kalau mulai situ dia metong satunya lah jalan sekeliling itu satu. Kemudian bawa zikir ya, jangan ada tujuan lain selain dari zikir tadi tawaf. Kemudian yang kampe sebelah kiri, yang kelima menutup aurat. Nutup aurat kecil perlu just stressing penekanan di situ Bapak Ibu. Jadi kadang ibu-ibu kalau dan lebih hati-hati kan. Nah ibu-ibu yang hendak aurat kan muka dan pergelangan tangan. Pergelangan tangan Pak Bu ya. Sering kita membaca telapak tangan gitu. Kalau telapak tangan kadang pembawaan nanti punggung tangan berarti harus ditutup. Makanya dulu orang pada haji kadang pakai kaos loh punggungnya Pak. Itu kita tidak dapat alasannya. Sebab di kitab tuh di hadis tuh yang boleh kafen terbuka di muka. Itu yang tidak aurat. Kafen itu dicari artinya Bapak terjemah bahasa Indonesia memang telapak tangan. Ya, cuman arti kafen itu zahruha wa batnuha. Punggungnya dan perutnya. Jadi boleh kau terbuka Pak Ibu. Yang penting pergelangan tangannya. Jadi awak tidak dapat itu di mana dasar untuk itu. Mungkin terjemah bahasa Indonesia dia memahami telapak tangan Pak. Terjemahnya punggung enggak punggung berarti tidak masuk. Itu kan tidak bisa dibelah. Tidak bisa dibelah. Wah, lucu ya. Ini pemahaman kau Bapak Ibu. Wah, lihat tuh jemaah lain kenapa tidak pakai kolor. Padahal lah tutup itu memang kau tidak sah nanti ibadah umrah. Tutup muka kan tidak boleh Bapak Ibu.
bagi yang ibu-ibu. Bahkan ada orang yang jual-jual spesial. Jual itu. Maka awak Untuk mengajukan ke ibu-ibu neko dari pemahaman kamu enggak usah itu. Bisa nanti menutup iko aja ini. Padahal iko harus terbuka. Muka ini iko, maka pakai masker pun ibu kan enggak boleh. Karena nutup muka. Dulu sahabat Nabi produksi itu kalau darurat. Kalau dia bertemu laki-laki menimbulkan fitnah baru diturunkannya seketik tutup. Tapi kalau lewat laki-laki nyakit. Artinya muka terbuka. Nah, itu ihramul mar'ah fi wajhiha. Ihram perempuan itu di mukanya itu. Muka itu terbuka. Ihramul rajul fi ra'sihi. Ihramnya laki-laki di kepala. Kepala bapak itu terbuka. Nah, jadi bapak ibu aurat ke jagoana. Kau pertama kau boleh terbuka. Jadi tidak perlu mungkin kalau nak mau pahami bapak ibu tanyalah nanti yang lain. Kalau mau memahami yang kafen di bahasa hadis itu atau di bahasa fikih itu artinya zaruha wa batnuha, punggungnya dan matinya. Asal mula laki-laki lah, coba pendekatan pengertiannya. Aurat laki-laki kan antara pusat dan lutut. Jangan awak pahami di muka saja Pak Ibu. Enak. Kalau di mukosi pakai celemek, salah bisa. Aduh ibu cuci piring tuh pakai apa namanya? Ya celemek. Celemek kan? Belakang terbuka. Boleh awak salat gitu? Kan pusik lutut kan tertutup tuh. Tapi belakang Tuh kan. Tidak dilihat. Bapak. Karena tidak dituliskan belakang. Iya. Jangan dikira antara pusat dan lutut yang di depan saja. Tadi telapak tangan tadi kan kira-kira gitu. Ini kan tidak bisa dibalah gitu kan. Gitu. Jadi auratnya antara pusat dan lutut. Itu yang wajib ditutup. Jadi kan apa kau yang di depan kau saja karena yang disambut pusat dan lutut atau memang melingkar sampai ke belakang? Keliling Bu ya. Kalau di muka saja berarti pakai celemek. Sudah mandi kamar mandi, pasang celemek. Iya. Ini kolong. Jadi itu Pak Bu. Karena ini bahaya nih, artinya bahaya. Sementara ini harus terbuka. Jadi kalau kita tutup, nah berarti kita melanggar ketentuan. Muka harus terbuka. Ini harus terbuka. Jadi nutup aurat itu Bapak Ibu, syarat tahun yang berikut tadi itu, ibu-ibu tuh lebih hati-hati lah. Pakai baju kan, pakai lo manset di dalam kan enak. Jadi ketika tawah itu dia tidak turun-turun ya. Tapi kalau tidak pakai banyak, bahwa isyarat lah terbuka lo sampai situ. Bentuk tadi batal tawah tu nya ndak ada alarmnya Pak Ibu. Kunya selalu saya hati-hati jo ilmu tu. Orang lain batu, orang lain jangan Bapak Ibu contoh. Wak jo ilmu wak. Wak ingin sempurna tadi. Haji itu ndak itu rukun syaratnya itu syarat. Kalau syarat ndak ada batal kan Pak Ibu. Syaratnya untuk aurat tapi aurat terbuka kan batal. Yang syarat kan itu. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' yang menentukan sahnya suatu ibadah. Kalau tidak do ini tidak sah. Nah, itu makanya syarat itu penting. Ini menentukan sah dan tidak sah. Kalau sah tidak sah itu maka karajo tadi ibadah haji. Kalau bacaan dia rupa tidak. Tapi kalau karajo kau nak salah Pak Ibu batal. Jangan karajo kau sampai salah. Nah, itu guna beraja jo syarat dan rukun tadi. Sebab syarat rukun ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' yang menentukan sahnya suatu amal. Kalau rukun di dalam karajo itu, kalau syarat di luarnya. Salat apa? Beruduk. Nah, beruduk itu kan di luar salat. Rukun salat apa? Baca Fatihah. Baca Fatihah itu dalam salat. Itu beda rukun je salat. Jadi syarat tawaf tadi wak beruduk sebelumnya, bersuci wak dulu, nutup aurat wak sebelumnya. Kan sebelum tawaf tuh nutup aurat. Kan sedang tawaf nutup aurat. Maka namanya syarat. Ah ketika lah tawaf tuh ajan terbuka tangan ibu jangan terbuka. Untuk hati-hati, dagu ibu-ibu, ada ulama memahami yang aurat itu sampai lihye, sampai 2 tulang dagu. Itu yang muka. Jadi kalau sampai tulang dagu, yuk bantu ibu pakai tilaku yang biasa, bah ibu pakai tilaku, pakai anak. Abah mau kau tahu tidak pakai itu, sebabnya kan nutup aurat. Jadi wak manjurkan, ibu jilbab ibu, ambillah yang bantu ibu salat. Sebab wak tahu kan ibadah nutup aurat. Awak ke salat lo sudah tuh. Salat sunat misalnya, salat wajib lah. Apa mau kau ditahu? Kalau orang Malaysia tu juga ibu nak ibu lah umrah nak tu. Orang Malaysia hati-hati nak sentuh saya. Sampai kemari kan apanya? Itu lebih hati-hati bu. Jadi supaya lebih sempurna, nak kata-kata hati wak kene tu. Kau ada lo perbedaan ulama ada akhir janggut. Anak baca di kitab sampai 2 tulang. Ada lihye.
ada lahyan. Kalau lahyan jenggot, lahyan 2 tulang dagu. Jadi sampai sih kok aurat. Jadi kalau pakaian tutup aurat gini kok dia pakai pendapat itu kan masih bukan aurat ibu-ibu. Mana ada diwak gini kan. Nah, ya mesti bukan. Ya kan itu. Jadi, coba ibu itu. Itu syarat di kembang tadi syarat tahun untuk aurat. Pertama ibu-ibu tadi nampak Pak dituju. Pak di mana kemungkinan salahnya? Karena di umrah itu. Jadi apa nama ihram itu? Pak karena kunci ihram itu kurang kuat. Karena melorotnya kau tadi. Karena dia bah puseknya. Mentera orang kan mentera pusek juga. Kau tutup mana pusek tu kan? Apalagi karena di bawah kau. Karena mampariknya ndak berulang deh, baguluan itu kan. Arahnya sih kok. Dia ndak mau kalau kain ihram, Pak jangan digulung-nih. Kadang awak ke sarung, pai mana awak kok kada ke WC atau apa, diparik mana mesti. Atau menjelang berangkat awak dari hotel tu Pak, gitu. Ulang mana dipokohkan. Ada mana kokohnya kan? Sambung lagi ke pinggang kan. Ini udah teparuit, biarlah dia teparuit seketek. Asenteng di ke batik ndak ada. Jangan. Tapi awak senah kan? Awak laman langkah dia kalau awak tahu kok lari-lari awak gitu kan nyaman lo awak. Ndak do ambil mentok kaki sama jalan. Awak ada pek sunah dulu kok sunah itu datang mentok kaki kan. Anak pusing tutup. Jangan bantuannya bantu tu dah terparik lo kok. Jangan bantuan mereka. Kita patuh labbaik Allahumma jadi ya Allah. Saya patuh ya Allah. Kalau dia rasul tu Pak Ibu enjoy, nyaman sih melakukan ketentuan Allah dan Rasul. Itu nanti kita dapat nanti. Ya, kalau seandainya laki-laki itu ada penyakit ambien, kan? Ya. Berarti otomatis kan kalau dipakainya kain ihram itu berarti kan bisa kain ihram kan? Boleh nak pakai pempes. Nah, ya ada ulama mau memahami boleh pakai pempes itu karena ada unsur syar'inya. Ya, karena ada halangan. Tapi untuk hati-hati Bapak Ibu, pakai pempes itu dibayar jodam ya. Ya, ini dalil ada dulu sahabatnya bakutu, ya, lalu oleh Nabi boleh halik ra'san, potong rambut itu dan bayar fidyah. Kan itu tuh, jadi itu lebih hati-hati. Jadi kalau kita pahami itu, makanya itu dasar bagi awak. Kalau mau awak untuk hati-hati seperti itu. Nah, kan aman tuh. Dia fidyah. Bisa do duit seekor kambing. Awak aman ibadah awak aman. Barat fidyah Seekor kambing tuh boleh pilih. Soalnya boleh kan boleh jamaah yang iya. umur 90 tahun. Oh betul. Ya, mau nak rela harus siap dari awal. Iya kan? Jadi pakai itu bayar fidyah. Itu nan awak pahami dari bacaan-bacaan itu. Ya. Di fidyah seekor kambing semua yang bayar dam Bapak Ibu yang haji. Berarti ini sampai 1 rial barat seekor kambing. Tanya situ. Kalau enggak bayar 6 orang fakir miskin. 1 orang itu 1,5 kilo. Jadi kalau 6 kali 1,5 sekitar 9 kilo. Ya, bare. 9 kilo. Jadi itu untuk damnya. Supaya lebih hati-hati Wak. Bapak Ibu nanti ada hadisnya ya bahwa ada sahabat itu ya memang kepalanya mengharuskan dia untuk bercukur, tapi oleh Nabi disuruh boleh cukurlah itu, tetapi ganti dengan fidyah, bayar juga fidyahnya. Ya. Nah, kalau itu ambil lebih hati-hati, lebih rancak. Jadi kita sampaikan yang lebih hati-hati supaya supaya bisa kita melakukannya. Nah, jadi ada kalau boleh kita baca hadisnya. Ya. Umiltu ila Nabi SAW wal qamlu yatanasar ala wajhi. Saya pernah dibawa, ini kata Ka'ab bin Ujrah, ketika haji bersama Nabi, lalu kutu wal qamil yatanasar, kutu berterbangan di wajah saya. Nah, ini maaf kita bukan meremehkan sahabat, tapi mungkin kondisi saat itu ada seperti itu. Ya. Kalau ketik-ketik dulu kan banyaknya kutu ada. Ya. Faqala ma kuntu aral juhda, jadi itu sangat meletihkan saya. Qad balagha bika hada amma tajidu syatan. Nah, lalu Nabi bertanya, kamu punya seekor kambing? La katanya. Qala kata Nabi
sum salasata ayam au at'im sitata masakin. Puasa 3 hari atau beri makan 6 orang miskin. Wahlib raksaka, cukurlah rambutmu itu. Jadi ini dasar, ini kita baca di kitab Ahkamul Haji wal Umrah yang ditulis oleh Muhammad Said Tantawi. Ini mudir pimpinan fatwa Mesir, Darul Iftah Mesir. Jadi ini yang berhak berfatwa di Mesir dulu, Bapak Ibu. Syekh Tantawi, bekas juga Syekh Al-Azhar. Jadi ini kalau Bapak Ibu, saya mendasari pendapat itu dengan ini. Jadi masuk di sini, wa in kana hukmuha khassan bihalqir ra'si awil marad. Jadi walaupun itu khusus untuk orang mencukur rambut atau orang sakit, illa annal fuqaha alhaqu biha ma yusbihuha min ma'zurat. Tapi ulama fikih memasukkan segala yang berkaitan dengan yang dilarang oleh aturan haji dan umrah. Kalau sirsau seperti memakai pakaian yang berjahit. Jadi kalau tapaso memakai pakaian berjahit seperti tadi, dimasukkan ke orang dan mencukur kepala tadi. Walaupun di hadis kan cukur kepala cuma, tapi kok dimasukkan hukum kok al-haqu biha ma yusbihuha min mahzurat, tapi masuk hukum yang lain. Kalau tapaso pakai kain berjahit, pakailah ndak ada, tapi bayar fidyah, bayar dah. Ini dasar. Ya. Samojo lupa segala macamnya kan. Kadang awak lupa batu. Nah, di pendapat di sini di kitab Bughyatul Mustarsyidin 7071 gitu juga. Lupa tuh kan lupa ya. Lupa tuh memang tadfa'ul isma lal fidyah. Nan lupa tuh dosonya nan diangke. Tapi nan kesalahan tetap baik gitu. Jadi jo haji umrah beda aturan, Bu. Ini kamu lupanya tadi lupa baik. Awak kan betul-betul patuh dari Allah. Kalau nak lupa, kamu kan lupa nak dihukum kan gitu atau apa ibu? Nan dihukum tu dosa, berdosa indah. Tapi nan haji rusak. Nah, gitu. Awak ingin sempurna tadi kan? Dia lupa bawa pakai parfum, mereka bersaji pakai parfum. Awak kan lupanya. Nah, di sini ulama untuk lebih hati-hati sempurna tadi, lupa tu baik. Ya kan lupa nak dihukum tu dosa yang nak dapat. Rufi al-qalam kan tu hadis saya. Diangkat pena artinya tidak dihukum, tidak berdosa. Tapi kalau di haji termasuk salah. Ketentuan berlaku walaupun lupa. Tahu lama mencontohkan? Oh mimin silet. Tidak sadar, oh lupa, tidak tahu silet gara-gara tangan. Dosa menyihir tangan dia tidak dapat. Tapi nan luko juga. Luko kan? Luko. Oh dengan lupa tu kalau silet saya tidak luko tangan awak. Tidak. Luko je. Jadi dampak hukum dampak hukumnya tetap ada. Nah, cuman dosa nak tu kalau lupa. Jadi nan lupa di hadis tu diangkat pena orang nan lupa itu lupa dosonya nan tak berdosa. Lupa atau bunuh orang itu tak dosa. Ya. Habis Bu. Sampai situ dia nutup aurat kali Bu. Lampai lah 5. Di fil masjid, di dalam masjid. Jadi jangan tahu nanti di luar masjid. Orang dalam mah colek pintu masjid itu tadi luar. Kan? Harus. Kenapa? Karena Ka'bah memang di dalam masjid. Nah, dalam tuh bela di bawah, di atas atau pakai inilah dulu yang muda pakai skuter apa? Pakai skuter. Ya, karena skuter itu ya zikir tadi perlu pakai skuter untuk oh, bujang tetangga pakai skuter ya bentuk betul-betul. Iya, itu mah nak ibadah. Entar jamaah ibu zikir sih Bu ya. Biarlah ambo menjalan sih ibu. Itu sudah selama menjalan sih. Nah, zikir tadi Bu, zikir tadi Bu. Zikir tadi. Hati Bu dah jalan zikir. Nah, kalau awak beribadah Rasul tidak ada uzur tu bentuk main-main sah. Bototo bentuk bototo. Ya. Dibayar. Kemarin bayar. 200 rial betul. Pahala bayar. Kalau nan dua kok, kalau nan seorang misalnya, seorang awak langsung nyetirnya. Dilado lah. Kini Saudi lah nampak agak banyak bisnis. Kalau dulu banyak gratis-gratis. Kalau